di luar negeri juga. Oh, sempat di luar negeri. Oh, berarti Yogyakarta. Enggak, di Jakarta. Kok Hotel Borobudur di Jakarta. namanya Hotel Borobudur. Oh, maaf salah. Halo, selamat datang di Baru Podcast. Nah, kali ini kami bersama Om atau Bapak ya, Bapak Henry Arifandi. Benar ya Pak ya? Ya. Yang beliau ini dikenal seorang chef. Nah, kita bisa simak nih biografi dari Henry Arifandi. Ya, Silakan Pak, ceritakan sedikit. Selamat malam semuanya. Kalau di kami itu kalau supaya lebih energi, selamat pagi. Oh, Selamat penting siang malam. Itu selamat pagi. Jadi latar belakang saya sebagai chef, saya pernah di beberapa perusahaan di cafe resto, di apartemen, halal, dan saya sempat di luar negeri juga. oh sempat di luar Ya. negeri. Di mana tuh Pak? Saya di Singapura. Oh, Kebetulan saya Singapura, oke. ongoing sailing di kapal. Oh, kerjanya di bagian Ya. kapal. Saya, Tapi itu chef ya, masih di chef ya? masih bidang di departemen kitchen. Oh, masih di kitchen, oke. Karena di dalam departemen itu banyak bidangnya. Ada chef 1, chef 2, ada sosen. Istilahnya. Saya belum waktu itu belum mencapai chef, tapi saya mencari wawasan dulu. Level apa sih untuk mencapai Di bidang chef itu ya? ya, ekspektasi apa yang saya harus dapat dari wawasan itulah. Ternyata banyak pengetahuan yang saya dapat. Dari kapal itu ya? Ya, justru dari artinya bukan kapasitas, kalau di luar sana itu kita banyak wawasan sih, sesuatu yang kita lihat biasa di luar itu belum tentu bisa sama. Oke. Di situ terjadi ada bahasanya bisa jadi inspirasi kita, jadi ide kreatif kita. Barulah saya balik ke Indonesia ini, di perusahaan itu saya juga banyak ikut kursus. Dari kursus juga di sini ya? Ya. Indonesia kursus lagi? Ya, di Jakarta pertama saya banyak mengikuti kursus. Ada kalau di kafe resto itu bisa 12 sub Oh, sub bagian maksudnya? bagian yang menyangkut kafe resto, dari bahasanya dari kasir, operasional sampai ke produk. Itu berarti dipelajari juga? Dipelajari juga semuanya. Memang referensi saya itu saya pernah ikut di Hotel Borobudur. Borobudur. Oh, berarti Yogyakarta? Ada di Jakarta. Kok Hotel Borobudur di Jakarta. namanya Hotel Borobudur. Oh, maaf salah. Hotel Area Duta, saya di Tepak. Di Batam saya di Sofling, waktu itu masih punya perdana Singapura. Saya juga. Jadi sebenarnya pengetahuan itu yang membentuk kita sendiri, ada kemauan supaya apa sih yang kita bisa explore, Ya, betul. kita bagi, terutama kita pribadi ya untuk bisnis. Betul sekali. Jadi dari pengalaman kemarin sampai detik ini terbitlah. Setahu saya itu Pak sebenarnya Pak Henry itu ada sebuah kafe ya, namanya Kafe Raja ya di Ketapang ini kan. Nah, berarti dari pengalaman tersebut saya juga baru ngeh kalau misalnya kafenya Pak Henry itu sangat-sangat otentik banget dengan motor. Itu yang saya notice dari Pak Henry, makanya saya kenal Pak Henry situ ya. Nah, boleh dong ceritain sedikit nih dari pengalaman tersebut, punya keinginan membuat kafe sendiri dan sampai detik ini kafenya masih berjalan ya Pak ya? Kebetulan saya udah break dulu. Oh, break dulu. Saya pindah ke online food karena dalam puasa kemarin saya break sebentar. Dan saya sekarang ada megang satu kafe sebagai konsultan juga. Konsultan lagi ya? Wow. Jadi saya buka konsultan masalah F&B. F&B. Banyak, contohnya dari ini, Sudirman, tailor-maker harus seperti apa, customer service kita harus seperti apa, sama pembentukan SDM-nya. Oke. Dari bidang-bidang itu, selama kami belajar pembekalan secara umum, SDM itu ada.
ada beberapa hal yang harus dipoles. Oke. Contoh, kenapa SDM kalau kita pergi ke restoran mungkin yang middle up ya, Nah, support karyawan kita datang tuh penyambutannya, etikanya, attitude-nya, tangannya itu bisa dilihat, kimbang pun bisa. betul sekali. SOP lari. SOP larinya ya. Soalnya kan kita sedikit nih ya untuk kita di Ketapang itu untuk mengetahui cara-cara tersebut. Boleh dong kasih tips nih, misalnya dari customer service-nya seperti apa? Tadi yang kembali kenapa saya terjun langsung, sebenarnya sih hobi sih. Oh, ini jatuhnya hobi ya. Dulu, Tapi ini ada basicnya kan? ya saya basic aja, terus hobi. Oke. Kita enjoy melaksanakan. Nah, sama dalam pekerjaan apapun itu, kalau kita hobi, kita lebih enjoy. Betul, memang harus hobi dulu kalau bikin kerjaan. Maksudnya ibaratnya uang tuh nomor 2 lah ibaratnya ya. Masalah penguasaan itu, wawasan itu bisa dapat setelah bertindak. Oh, betul sekali. Sekarang dari masalah tips-tips tadi, contohnya ya kita punya usaha, kita bicara di sini kafe, kita bicara seperti ini itu ya and refresh. Pasti itu di dalamnya itu makanan dan minuman dan kita pelakunya sebagai pengadaan jasa. Pembekalannya apa? Ya, betul. Bukan cuma masak-masak doang jadi, nggak gitu ya. Jadi kalau bahasa di bisnis itu atau usaha marketing, marketing itu kan pemasaran. Kita memang data. Ya, oke. Ya, saya bicara koridor ini, tapi saya perkembangan marketing itu dulu. Marketing itu kan pemasarannya, Ya. cara memperkenalkan produk kita. Cara menjualnya juga. Dulu kan kita masuk mall dikasih brosur, di parkiran mall taruh di mobil, apa aja lah tuh. Di pos motor tuh. Sekarang berkurang gaya-gaya begitu. Ya, lebih mengarahkan ke menggunakan dari medsos. Ya, sekarang kan udah ada media ya. Jadi bisa mencakup seluruh dunia tuh lewat media itu lah. Apapun itu, orang bangun tidur itu dia dari HP. Betul, bukan HP. Manfaatin dari sih. Dari HP itu setelah eranya Android udah lupa itu namanya TV itu, kita radio tidak lupa. Ya, tidak ada. Ya, jadi kontribusi benda ini HP ini itu dominan untuk saat ini. Bisa dikatakan kebutuhan meskipun bukan ranking dokternya. Karena semua dasarnya dari itu di sini. Nah, sekarang bagaimana cara kita merangkai publikasinya itu menjadikan sesuatu itu menjadi marketing bisnis kita. Ya, betul. Paling simpel ya. Ini kan cup, ini lead. Ya. Biar ada namanya. Ya, ini lead, ini cup. Ini kalau saya lihat cupnya ini 14 os. 14 os. Apa itu? Itu kapasitas. Oh, jadi cup itu biasanya 14, 16, 18, 22 itu yang dingin. Kalau hot itu 10, 8 makin kecil dia. Kalau apanya kecilnya nih? Cupnya. Hot tapi hot kopi cupnya pasti dia makin kecil dari ini. Kenapa tuh? Ya karena kalau minuman panas sebenarnya itu kapasitasnya sama sih. Hanya di sini kan dicampur es, jadi volumenya besar. Oh, karena ini berarti ketinggiannya ya maksudnya tuh. Tapi ini udah standar. Tapi kan kalau ini kita masukin air panas tetap melewat. Oh, ini nggak bisa. Kalau kan? panas itu ada lagi cup papernya. Oh, beda lagi ya. Oke. Panas itu beda, lidnya berbeda. Dia biasanya ada straw-nya. Artinya sedotan. Buka pabrik aja kan. Jadi sebenarnya kalau kita bicara bisnis ya, kita lihat radius kita ini betul. Ya kan? Keinginannya apa? Lari ke spesifik ke customer itu butuh apa sih? Kalau kita putus minat, itu marketing, kita harus maintain customer, itu kan salah satu tema, kita ngelola database. Oke. Ada juga yang perlu dilakukan. Ini gimana ya caranya customer itu datang. Nah, itu tujuan marketing. Iya, biar selalu ada customer. Dia merasa enjoy, nyaman, misalnya. Itu bicara yang objektif aja. Kalau kita mau menilai sesuatu, kita punya bisnis,
Jangan kita jadi owner, Tapi kita jadi customer. ya di tim. Kita lah jadi customer. Customer itu maunya apa sih? Enaknya gimana sih? Itulah poin-poin itu. Di luar itu mungkin kita bisa mengevaluasi kompetitor yang lain. Kekurangannya apa? Bisa. Kalau kita sebagai owner, kafe lah kita bicara. Kita pergi ke kafe lain. Saya yakin owner itu akan lebih pintar daripada dia yang punya jual produk. Ya, Eh. ya betul. Biasanya Kita kan tahunya berkomentar ya. iya, biasanya sambil korek informasi, Betul. evaluasi, nah, gitu. Kembali lagi, ya, segmen kita harus, ya, kita maintenance customer. Rupanya customer tuh sukanya sambil itu, dia main HP, ya ada PowerPoint untuk ngecas HP lah, kalau nggak ada di situ. Nah, kedua, kenyamanan udaranya, sirkulasi udaranya. Berarti ini balik ke tempatnya ya, Ya. itu kenyamanan tempat. Hal yang perlu diperhatikan, customer itu dia merasa nyaman dan dia akan kembali. Dan itu akan jadi top 10 choice bahasa kami. Kenapa? 10 pilihan yang bisa rekomendasi untuk dia sendiri, minimal dia bisa mengasih ke kawan-kawan. Seperti itu. Berarti kalau misalnya seandainya nih kita mau bikin sebuah kafe itu, yang menjadi prioritas utama itu makanannya atau tempatnya? Sebagai konsultan Sebenarnya, resto ya. kalau itu bisnis, itu kan maksudnya nih, ada itu rating. Kedua, kita lihat dulu ini trennya lagi apa. Tren itu bukan mengkopi, bisa sih mengkopi, tapi ya kita modifikasi. Ketiga, harganya tepat dulu. Customer itu maunya apa sih? Ya kan, murah meriah kenyang, cepat, ya kan, nggak ada komplain dirasa. Kita jadi customer. Kita lucu itu, kita perhatikan. Ya kan, penyambutannya bagaimana, kenyamanan ruangannya bagaimana, dia enjoy nggak di tempat kita. Mengatasi masalah komplain itu seperti apa, itu ada jalan. Jadi ingat ya, customer itu raja. Oke ya, ini di mana-mana sih, bukan hanya di resto ya, di toko-toko apapun memang konsepnya seperti itu. Customer itu kan susah. Dan untuk akhirnya dia membuat merasa tidak nyaman, saya yakin orang itu nggak mau. Ya betul, benar kayak gitulah. Kembali lagi, sebenarnya marketing sekarang itu kita perhatikan objek sarana yang kita sediakan, kedua segmen apa yang kita ambil. Contohnya itu maksudnya Segmennya gini. Jadinya yang kita perhatikan segmennya kan. Nah, kalau segmennya misalnya anak muda, ya hasilnya bikin energi. Kalau segmennya keluarga, ya hasilnya ya ada nuansa keluarga. Gitu ya. Itu kan karakter customer, kita bisa melihat kok, kita evaluasi dari buka pertama. Ya, ini customer kita nih, katanya ada yang bawa anak nih. Ya, kita sediakanlah baby chair-nya. Oke, ya. Segmennya ini anak muda, paling nggak dilengkapi. Jadi customer itu nggak perlu bertanda sih ya, tidak ada loh. Nah, kita ada care di situ. Nah, kedua, begitu dia masuk, kalau di hotel itu biasanya itu aromanya apple, aroma parfum ruangannya itu, ya kan, enak ya, hasilnya ini, harganya kompetitif, bawa keluarga, dari segi makanannya bersih. Jadi objek-objek itulah yang kita perhatikan. Kenapa? Itu salah satu membuat customer dan mereka merasa betah dan mereka kembali. Dibantulah dengan dari barang di memanfaatkan kemasan. Oke, itu Kan salah ini jadi satunya. marketing berjalan. Mana-mana orang jepret. Iya benar sih, kreatif banget nih, baru dapat idenya kayak gitu ya. Ternyata sesimpel itu, tapi memang harus orang-orang yang punya pemikiran usaha sih. Kalau yang kayak kita nggak ada kepikiran yang kayak gini ya. Pengalaman wawasan itu Betul. karena masih muda, nahu banyak pergi di luar sana ada apa.
nanti tinggal di copy paste aja balik ke situ tuh. Oh, kita udah tinggal ngembangin, tinggal menjalani. Berarti semuanya itu strategi-strategi ini udah didapatin dari wawasan selama ini ya. Semakin wawasan Anda banyak, Anda meta beberapa orang kita punya senjata. Itu satu. Di luar kita memang ya perlu kos, ya wajar-wajar aja. Marketing itu perlu. Wawasan perlu kos dia. Nah, oke. Nah, kan sekarang nih untuk banyak nih ya anak-anak Gen Z, disebutnya anak-anak Gen Z. Tahu nggak anak-anak Gen Z? Tahu ya, generasi Z itu. Nah, kan pada banyak nih yang melakukan usaha-usaha, benar nggak? Nah, salah satunya usaha kafe ini menurutku pasti salah satu target mereka anak-anak Gen Z, benar kan? Ya. Nah, gimana sih peluang usaha untuk anak-anak Gen Z ini mencapai target usaha mereka untuk membuat sebuah kafe atau resto untuk anak-anak Gen Z? Sebenarnya kalau Gen Z ini, kalau saya lihat sih ya, dia nggak mau ketinggalan. Nah itu ketinggalan apa aja lah, informasi, ketinggalan dia selfie di mana, itu kembali lagi ke wawasan. Kalau di Jakarta itu, kalau sudah tahu kantor kafe, ya, di Urban Kitchen, yang senangnya, penggerak pertama itu sebenarnya Taman Anggrek. Harilah perubahan-perubahan kayak gitu, bantu dengan kemunculannya Android. Ya, itu sebenarnya dia tidak mau ketinggalan sih. Iya memang betul. Tidak mau ketinggalan informasi, ya apapun itu, termasuk kita yang sebagai bisnis yang nggak mau ketinggalan program. Ini udah dibuka di sana. Nah, ya kan? Seperti itu sih sebenarnya. Jadi bahasanya kita jangan diam deh. Apa aja kita ketik-ketik, dilihat informasi, kita ikutin, kita sharing. Ya kan? Kalau kita sebagai owner, ekspektasinya apa? Konsep itu udah genset. Nah, berarti kita udah komit nih, harus seperti itu. Jangan lari kemana-mana. Jadi kalau kita udah konsep, kita lock di situ, kita lengkapi kebutuhannya, nah itu kita dapat. Jadi apa? Customer kita kan segmennya itu, dan sebagai customer, update dulu dia, keren loh. Kan itu sebenarnya, ya kan? Perlu ya. Oke. Tergantung segmen customer. Nah, kalau misalnya nih, ini kalau di bidang kerjanya. Nah, apa sih pengaruh secara psikologi warna dari interior terhadap minat konsumsi para konsumen yang akan datang? Ada nggak pengaruhnya interior warna? Kembali kita bicara segmen itu ya. Gen Z itu kan kita kalau secara interior. Ya medsos, ya kan, itu berfoto. Foto itu kalau bahasanya kalau mau keren ya harus cerah backgroundnya. Walaupun tabrak-tabrak warna. Itu masalah seni, masalah rasa. Oh, berarti balik lagi ya. Tapi bagaimana hasil sekali cepret itu objektifnya itu jelas karakter. Kalau dia gelap ya nggak kelihatan, malah nggak ada apa. Ya sih, benar. Jatuhnya pencahayaannya juga pun harus bagus karena kan anak Gen Z kan foto-foto. Ya, tapi dari warna, diri apa, intinya di situ. Gen Z itu perlu publikasi. Publikasi itu kan perlu ada kejelasan latar belakang. Kita cerah aja kalau ranahnya ke sana. Kalau masalah lampu ini kebutuhan Solo. Terus dia misalnya dia abstrak atau tidak teratur penempatan layout, itu masalah rasa dan seni. Boleh sah-sah aja. Kalau objeknya itu masih berhubungan dengan Gen Z, tidak ada masalah. Misalnya kita naruh seperti ala foto-foto jadul, salah rasa, itu masalah. Oke, nah kan sekarang ini banyak ya
Kalau misalnya sekarang tuh konsep-konsep orang kafe ini pada konsep rumahan, benar nggak? Nah, itu sebenarnya apa sih penyebabnya? Tiba-tiba bikin kafe di rumah. Penggerak Hmm. Bandung yang suka aneh rumah jadi tempat usaha. Oh, Ya, udah nggak. jadi kita kembali kita di wawasan dulu. Hmm. Selain kita wawasan, jadi bekal mengeksekusi hasil evaluasinya ada. Jadi apapun itu keputusan itu, apalagi menyangkut bisnis itu kan ada investasi ya. Kita evaluasi dulu plus minusnya apa. Kalau bisa ada 3 alternatif, rumah jadi tempat bisnis, toko bisnis, atau model kios, atau kita sekedar booth di dalam mall. Itu plus minusnya banyak. Paling nggak kita ada 3 alternatif. Kalau booth kita investasi minusnya apa sih, makanannya apa sih, produknya apa sih, itu banyak yang bisa kita. Nanti ketemu tuh di bawahnya itu jawabannya. Kita low cost, sedikit bahasanya kalau di kita tuh waste lah, buang bahan itu bisa, biaya operasional itu bisa dikombinkan lagi dengan segmennya. Kembali tadi kalau situ pergi ke Bandung itu udah biasa rumah jadi tempat usaha. Nah sekarang lagi tren itu peak. Itu apa? Pantai Indah Kapuk itu perumahan Di Jakarta itu? Iya di Jakarta. Iya perumahan. Tapi di dalamnya bukan perumahan, tempat usaha semua. Oh, I see ya. Saya tahu tapi saya dan itu sudah urban banget. Oh, ya benar. Saking gilanya nih, saya pernah berkunjung ke sana. Saya minum milk tea ini, 1 gelas itu yang 20 os. Ini baru 14 os, yang 20 os. Harganya 28.000. Milk tea original no option. Ya, itu mau 1 liter. Dia nambah cuma 1.000 rupiah. Nambah cuma 1.000 Itu rupiah? terbaru. Maksudnya nambah 1.000 rupiah? Kita mesen milk ini yang datang 20 os, itu mau 1 liter isinya. Ya, betul. Ya kan? Kalau customer itu mau nambah, harusnya kan kita bayar 28.000 lagi kan? Oke. Karena harga 1 porsi itu 28. Kalau kita minum nambah ya bayar harga yang sama. Kalau di Tik nggak perlu, cukup bayar 1.000 bisa nambah. Seliter itu? Iya, dengan volume yang sama, gelas yang sama, tapi udah diganti gelas yang baru. Artinya begini, dia mau menunjukkan kapasitas orang. 1 liter itu habis nggak sih air diminum? Kan? Iya. Oke, ini teknik marketing ya. Marketing. Belum tentu habis. Belum habis, itu udah diriset, dipikir. 1 liter orang habis nggak minum? Oh, sampai kayak gitu ya? Iya, kalau dia gini. Di antara 10 customer baru 1 yang bisa refill ini. Kapasitas orang untuk menghabiskan 1 liter itu. Berarti kan dari situ dia kan bisa melarikan lagi ke bahan tadi. Iya, betul. Urusannya ke Vivo tadi. Ya, stok ini masa ini. Daripada bahannya cukup tua, udah di expired. Ya. Bagus gue, contohnya LT 2 bonus 1. Apa bedanya dengan presentasi customer di hasil penjualan? Betul. Gitu. Ini wawasan. Wow, keren sih. Nggak sampai kepikir itu loh, bener. Ini perlu bahasa dinamik itu stock opening. Stock opening. Stock opening. Oke. Artinya ada itu. Jadi stok nama-nama bahan. Isi bahan itu kan nanti menyangkut expired. Oh, berarti expirednya selalu dipertimbangkan harus ya. Biasanya teori ini kalau masuk bulan expired terjadilah itu event D21 atau D1 bonus 2 soal daripada dia membuang bahan dia. Modal Iya. juga sih, paling di diskon gitu kan. Itu salah satu bisa bicara. Oke, kita udah banyak belajar tentang trik marketing sama Bapak Henry. Nah, setahu saya kan masih banyak sih, soalnya yang awalnya saya cuma tahu Bapak Henry ini seorang chef yang di bidang kuliner ya, ternyata juga sebagai tukang masak juga ya, dan juga sebagai konsultan sebuah resto. Nah, resto yang sekarang kan masih ada pegang resto ya Pak ya, sampai sekarang ya. Berarti dari dulu itu memang
ngurusin resto itu dari dulu atau baru ini? Berjalan dengan kuliner sama juga mengurus. Kan sebelum COVID ya, saya lebih suka hobi aja sih, belum ada kesini. Oh. Nah, gitu. Setelah berjalan, setelah COVID, ini kan bisnis semua seperti mau ngapain juga mau bayar itu. Saya manfaatkan wawasan saya, keahlian saya, masih bisa. Jadi siapa aja yang saya itu silakan saya terbuka. Kebetulan saya dan saya F&B, restoran. Kita ngapain? Ada salah berupa tadi, mana tempat, semua gue karena bicara sampai kuat. Memaintain standar. Kenapa saya tadi? Maaf ya, saya kasih aja saya pakai bahasa lain. Saya ingin tahu respeknya. Ya. Jadi kayak tadi saya bilang, kalau kita sebagai owner sebenarnya mengevaluasi kompetitor, kita jago. Padahal secara langsung kita banyak kekurangannya juga. Nah, di situlah. Ya, seperti itu. Oke, berarti ya ternyata Bapak Henry ini banyak sekali di bidang-bidang apapun beliau apa namanya ya, sebutnya terpengaruh dan juga maksudnya mempelajari bidang-bidang tersebut. Dan saya juga tahunya Bapak Henry ini bergabung di PKK ya Pak ya. PKK itu Bapak sebagai apa Pak? Tukang masak atau? Trainer sama salesperson. Salesperson itu sebenarnya narasumber. Oh, sebagai narasumber cocok banget sih. Tapi ya lebih spesifik lagi kayaknya. Tata boga. Masih jauh dari makanan, table manner, menyangkut takaran bahan, karena itu kan sebenarnya kita. Oh, berarti di bidang organisasi pun beliau ini masih tetap pada fashionnya ya, Pak? Fashionnya masih dunia dapur. Baik, kita udah banyak sekali ngomong sama Bapak Henry Arfandi, maaf Bapak Henry Arfandi. Terima kasih Pak atas waktunya. Semoga apa yang disampaikan Bapak Henry menjadi inspirasi buat kita semua, untuk khususnya Gen Z juga yang pengen buka usaha, dipersilakan juga untuk konsultasi sama Bapak Henry. Dibuka untuk umum ya Pak ya. Nanti masukkan nomor HP Bapak Henry boleh. Oh, Instagramnya ada nggak Pak? Oke, di sini aja saya kasih tahu. Oke, nanti masukin nomor HP-nya aja. Jadi siapa tahu untuk para penontonnya di sana mau konsultan kafe sama Bapak Henry, kita kasih ada nomor HP-nya. Dan kami dari Barengan Podcast mengajak para UMKM atau ormas-ormas yang ada di Kabupaten Ketapang bekerja sama dengan kami. Semoga konten kami di podcast kami ini sangat menginspirasi.